Di sebuah desa di Sragen, terdapat seorang kakek yang bernama Mbah Iman dan seorang mahasiswa bernama Bakil. Assalamualaikum Mbah, maaf saya Bakil, mahasiswa dari Jakarta. Saya mau bertanya seputar Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, karena tempat tersebut terkenal dengan ritual sesnya. Baiklah, silakan. Apa yang kamu tahu tentang Gunung Kemukus? Yang saya tahu terkait Gunung Kemukus adalah dari kata demenan yang dijadikan sebuah prostitusi dan keuntungan warga sekitar dalam menyambut peziarah yang datang. Mungkin banyak orang yang mengira Gunung Kemukus seperti itu, tapi akan menceritakan kisah mulanya dengan Gunung Kemukus. Pada saat Kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1478, menjelang jatuhnya Kerajaan Majapahit, keluarga putra-putri raja banyak yang melarikan diri ke luar istana. Saat itulah berdirilah Kerajaan Demak dan yang menjadi raja adalah Raden Patah, putra Raja Majapahit terakhir yang lahir dari istri Selir, serta Pangeran Samudro serta ibunya yang bernama Raden Ajeng Ontrawulan atau R.A. Ontrawulan tidak ikut melarikan diri. Mereka berdua diboyong oleh Raden Patah ke Demak. Pangeran Samudro adalah salah seorang pemuda yang baik hati, cerdas, ramah, pendamai, dan penuh tanggung jawab. Sifat-sifat ini diketahui oleh Raden Patah dan beliau ingin memanfaatkan adiknya itu untuk kepentingan kerajaan Demak. Pada suatu hari, Pangeran Samudro dipanggil oleh Raden Patah dan diberi mandat, yakni Pangeran Samudro diutus mencari dan menemui saudara-saudaranya yang telah melarikan diri dan belum diketahui di mana mereka bersembunyi untuk disadarkan, untuk mengakui kerajaan Demak dan tidak memusuhinya. Maksud Raden Patah dapat dibenarkan oleh Pangeran Samudro. Perintahnya diterima dengan senang hati dan dilaksanakannya sekalipun sangat sulit dan berat. Namun, dibayangkan mencari orang yang tersebar letaknya dan tidak diketahui keberadaannya, serta harus melewati hutan, gunung, bukit, dan lembah. Setelah mendapat petunjuk dari Raden Patah dan restu dari ibunya, berangkatlah Pangeran Samudro dengan diikuti oleh 2 orang abdi setia. Namun, dalam melakukan tugas tersebut, terdapat banyak sekali rintangan, halangan, ancaman, dan sebagainya. Ia sering kepayahan, tidur di hutan, istirahat di rumah penduduk. Hingga saat ini, tempat yang dipakai Pangeran Samudro beristirahat diberi nama sesuai dengan peristiwa yang dialami oleh Pangeran Samudro. Seperti halnya punden pondok yang dipakai mondok Pangeran Samudro, punden salahan yang ketika itu Pangeran Samudro melakukan kesalahan, bagorame, dan sebagainya. Pencarian dan pengembaraan itu berjalan bertahun-tahun, dan berkat kegigihan Pangeran Samudro, tugas tersebut berhasil dilaksanakan. Saudara-saudaranya bersembunyi di berbagai tempat. Mereka saling berjauhan, tetapi dapat ditemui dan didamaikan. Saudara-saudaranya lalu mengakui bahwa Raden Patahlah yang menjadi raja di kerajaan Demak. Setelah usahanya dirasa berhasil dan sudah meninggalkan ibunya di Demak, Pangeran Samudro pun kembali ke Demak dengan tujuan untuk memberi laporan kepada kakaknya, yaitu Raden Patah. Tetapi dalam perjalanan pulang, Pangeran Samudro jatuh sakit. Sampai di Dusun Barong, sakitnya bertambah parah dan tidak lagi bisa melanjutkan perjalanan ke Demak. Pangeran Samudro mondok di dukuh tersebut, dan ia memberi perintah kepada 2 abdinya supaya melanjutkan perjalanan ke Demak dan melaporkan hasil tugasnya, serta memberitahukan keadaan Pangeran Samudro yang sedang jatuh sakit. Dalam keadaan sakit, Pangeran Samudro dirawat oleh penduduk setempat. Akan tetapi, penyakitnya makin parah dan Pangeran Samudro merasa bahwa ajalnya makin dekat. Pangeran Samudro memberi pesan kepada penduduk setempat kalau ia meninggal supaya dimakamkan di puncak Gunung Kemukus di sebelah barat Dusun Barong. Raden Ajeng Ontrawulan atau ibunya Pangeran Samudro yang telah bertahun-tahun tidak bertemu dengan putranya mendapat laporan bahwa putranya sakit keras dan berada di tempat yang jauh. Begitu mendapat laporan, hatinya menjadi sangat hancur. Maka dengan hati yang hancur, berangkatlah Ontrawulan bersama dengan 2 abdi Pangeran Samudro tersebut ke Dusun Barong dengan harapan bertemu dengan putranya.
Setelah sampai di Dusun Barong, Ontrowulan mendapat kabar bahwa Pangeran Samudro meninggal dan dimakamkan di puncak Gunung Kemukus. Sebelum Ontrowulan mendaki Gunung Kemukus, dengan rasa sedih yang mendalam, ia menyucikan dirinya di sendang yang digunakan untuk memandikan jenazah Pangeran Samudro. Setelah menyucikan dirinya dengan bunga kembang, ia mengebaskan rambutnya sehingga salah satu bunganya jatuh dan menjadikan sebagai bibit pohon nagasari, dan sendangnya diberi nama Sendang Ontrowulan. Naiklah ia ke puncak Gunung Kemukus untuk melihat putranya. Setelah sampai di pemakaman, Ibunda Pangeran Samudro langsung merebahkan badannya sambil merangkul pusara putra satu-satunya yang amat ia cintai. Sampai suatu ketika ia merasa bertemu kembali dengan putranya serta dapat bertatap muka dan berdialog secara gaib. Oleh karena tebalnya rasa sayang Ontrowulan kepada Pangeran Samudro yang melampaui batas keprihatinan, ia berkata bahwa ia ingin mati juga dan dikuburkan satu liang dengan putranya. Saat itu juga ia jatuh sakit sampai berhentilah jantungnya dan ia meninggal di sisi jenazah putranya. Sesuai dengan pesannya, Ontrowulan dikubur di satu liang dengan Pangeran Samudro. Setelah beberapa hari wafatnya Pangeran Samudro dan era Ontrowulan, pada suatu ketika arwah Pangeran Samudro mendatangi dua tokoh ulama setempat, yaitu Mbah Haji Muftahad dan Mbah Haji Mujadin. Kepada kedua orang ulama tersebut, Pangeran Samudro berwasiat, "Sing sapa bae anak putu kang ziarah mreno ngadep aku kanthi ati kang resik lan wit niat suci, lan kanthi upaya kang temen kaya dene marani demenane bakal dikabulake opo kang dadi pepinginane." Yang artinya, siapa saja dari anak cucuku yang datang menghadapku dengan hati bersih dan niat suci, serta kemauan keras seperti halnya keinginan kepada seorang kekasih, maka akan kudoakan untuk dikabulkan permintaannya. Dari apa yang kuceritakan, muncul penafsiran tentang Pangeran Samudro yang begitu dihormati karena ada semacam kepercayaan bahwa makam dari bangsawan yang berjasa untuk negara mempunyai pengaruh yang baik bagi peziarah yang datang sana. Karena Pangeran Samudro adalah seorang pribadi yang bertakwa kepada Tuhan, menghormati orang tua, loyal kepada pemimpin, bertanggung jawab, dan tidak takut bahaya. Para peziarah mengenang kembali keistimewaan Pangeran Samudro dan mendoakan serta sekaligus memanjatkan doa kepada Tuhan untuk diberi kebarokahan dengan kesungguhan hati. Penafsiran kata demenan inilah yang menyebabkan perkembangan keyakinan bahwa jika ingin sukses terkabul keinginan di dunia, maka harus berselingkuh dengan ritual seks seperti yang dilakukan Raden Ajeng Ontrowulan dengan Pangeran Samudro. Padahal nyatanya tidak begitu. Istilah demenan pun yang bermakna kesungguhan dalam pesan Pangeran Samudro di atas disalah artikan menjadi selingkuhan. Sehingga kalau ingin terkabul cita-citanya, peziarah harus berselingkuh. Dengan menurut keyakinan peziarah datang ke Gunung Kemukus sebanyak 7 kali dan melakukan hubungan seksual yang bukan pasangannya adalah sebuah langkah penting untuk mengalap berkah. Timbul karena ada pengalaman bahwa jumlah ini dapat membawa hasil dan rezeki tersendiri. Wah, nun sewu ya mbah. Penjelasannya sangat terbantu dan tercerahkan. Nggih, sama-sama.